Sekte Yung. Kakak, mereka sedang merekrut murid. Itu hebat. Dengan begini kita bisa pergi ke Sekte Yung. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Enyahlah. Dan kau membawa gadis cantik. Tuan. Lepaskan aku. Ini adikku. Jangan pukul kakakku. Lepaskan aku. Kakak, kau harus bertahan. Aku akan mencarikan dokter untukmu sekarang. Aku tidak bisa mati. Aku harus membalaskan dendam orang tuaku. Aneh. Luka-lukaku telah sembuh. Tunggu pil ini. Mungkinkah ini yang dari 5 tahun lalu, yang dicari oleh pria berbaju hitam? Si Royo. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Sekte Yung. Hari ini Sekte Yung membuka gerbangnya untuk merekrut murid. Ini adalah batu penguji bakat yang digunakan untuk mendeteksi akar spiritual. Hanya mereka dengan akar spiritual level 4 ke atas yang boleh tinggal. Mereka dengan akar spiritual level 4 ke bawah boleh pergi. Sudamsi, akar spiritual tunggal tingkat 4, diterima sebagai murid luar sek. Dia sangat berbakat. Namun dia hanya kelas 4. Lalu mereka yang berada di sekte dalam, monster macam apa mereka? Tentu saja mereka memiliki akar spiritual kelas 1 dan 2. Akar spiritual tanpa batas tingkat agung. Apa itu akar spiritual tanpa batas? Aku tidak tahu. Belum pernah mendengarnya. Itu mungkin hanya akar spiritual sampan. Tunggu. Nona muda itu kau belum diuji. Surga memberkati sekte ini. Sekte Yongiko. Hari ini benar-benar telah menghasilkan seorang jenius yang memiliki akar segala roh. Akar segala sampai roh. Ini benar-benar sukacita yang besar. Sendanya. Gadis kecil. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Junior tunggu. Yan Shuo Guang, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah jenius dengan akar segala roh. Junior, serahkan dia padaku. Saya yakin dalam 50 tahun, saya bisa membuat gadis ini mencoba tahap pembentukan inti. Sudah terlambat. Kau sebenarnya masih hidup. Kakak. Senior kakak Yan, mengapa? Kau tiba-tiba menyerang seorang manusia biasa. Dia memperkosa dan merampok di kaki gunung, melakukan segala macam kejahatan. Saya tetua ini pernah bersumpah bahwa jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan membunuhnya. Kau menfitnahku. Menghadapi kematian, kau masih berani memutarbalikkan kebenaran. Guru, tolong selamatkan kakakku. Junior Sham, apakah kau sengaja menentangku untuk melindungi nyawa pencuri ini? Karena muridku telah bertanya pada gurunya, guru tentu harus menanggapi. Ruang alkimiaku masih kekurangan seorang murid alkimia. Semuanya hanyalah kerja keras. Jika kau bersedia, maka ikutilah aku. Wanita bau. Ruang alkimia. Kau tetaplah di ruang alkimia. Fei Wan biasanya akan mengikutiku untuk belajar di aula utama. Kau boleh pergi menemuinya. Terima kasih guru. Tidak perlu berterima kasih padaku. Perselisihan antara kau dan Yan Shuo Guang. Aku tidak akan ikut campur. Kau, jagalah dirimu sendiri. Murid mengerti. Hati-hati guru. Apakah kau pikir dengan meringkung di sini, Shandanyin bisa melindungimu seumur hidup? Guru tidak akan melepaskanmu. Apakah kau pikir aku takut padanya? Kakak, segera lepaskan kakakku. Yuan Er lari cepat. Segera lepaskan kakakku. Kau hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Sekarang, kau adalah sampah mutlak. Aku akan melawanmu sampai mati.
setelah terkena keterampilan pelarut ulang iblis surgawiku. Bahkan Shandanye tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Meridianmu semuanya putus, dan lautan kimu telah sirna. Jika terus seperti ini, kau tidak akan bertahan seperempat jam. Apakah ki sejatimu terkuras habis? Demi mempertimbangkan ikatan mendalam antara kalian berdua, tenanglah, aku pasti akan memberimu penjelasan. Yuan L. Apa ini? Tungku langit bumi. Jadi tungku langit bumi yang menyelamatkanku lagi. Pil jenis apa ini? Ternyata ini adalah tungku langit bumi. Itu menyerap ki sejati dan ki iblis, membentuk harta kekacauan ini. Junior Sister, apa maksud dari semua ini? Serahkan Su Feiyuan padaku. Junior Sister, kau telah salah paham. Menurut apa yang dikatakan Junior Kakak Yan, bahwa Su Feiyuan seharusnya menjadi sosok takdir dalam ramalan itu. Orang yang ditakdirkan yang guru sebutkan dulu. Tepat sekali. Lalu mengapa kakak senior yang melukai murid alkimiaku? Apakah hal seperti itu benar terjadi? Junior Kakak Yan ini cukup kejam. Rubah tua ini pasti berada di balik semua ini. Aku tidak akan bertindak melawannya lagi. Mulai sekarang, setiap 7 hari, aku akan datang sekali. Aku harap itu benar seperti yang dikatakan kakak senior. Ajari Feiyuan dengan baik. Jika kau takut dia akan menyadari sesuatu, haruskah aku pergi mencari masalah untuknya? Tidak perlu ada konflik terbuka dengannya. Begitu aku berhasil menempa tubuh iblis. Apa artinya dia Shandanye? Maka pertama-tama beri nutrisi pada tulang spiritual bocah itu. Ketika saatnya tiba, ambil tungku langit bumi itu. Sempurnakan tulang spiritualnya untuk mencapai tubuh iblis. Pada saat itu, Shandanye dia harus memohon untuk Tungku langit bumi milik Su Xingye. Bocah, kau berani menyerang orang tua ini secara diam-diam. Kembalikan padaku. Siapa kau? Dan kau ini siapa? Orang tua ini adalah Ren Xiaoyao, teman lama Su Xingye. Sekte paling agung di 9 provinsi. Kini telah dikuasai oleh kultus iblis. Itu membuatku murka. Bocah, aku akan menunjukkan jalan yang jelas untuk balas dendam bagimu. Ambillah ini. Bagaimana dengan ini? Ini adalah peta alam rahasia Tianjue. Di dalamnya terdapat, banyak metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga, material surgawi serta harta duniawi. Coba lihatlah. Apa sebenarnya tungku langit bumi ini? Ini adalah harta tertinggi di dunia. Benda ini bisa melatih tubuh dan juga bisa menyingkirkan kotoran di dalam akar spiritual. Kau harus menjaganya dengan baik. Jagalah dengan baik. Terima kasih senior. Benar. Apakah guru sudah kembali? Kalau begitu Yuan L. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemui guru. Yuan L. Yuaner, yang kau tahu hanyalah adikmu. Jika bukan karenamu, Xiao Yu. kultivasi guru tidak akan turun drastis, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Anugerah penyelamat nyawa harus dibalas dengan mata air yang meluap. Muyon tentu saja akan bekerja layaknya hewan beban. Kau sekarang memiliki teknik kultivasiku.
dan bisa dianggap sebagai muridku. Guru siapa yang mau menerimaku? Dasar bodoh. 8 tahun kemudian. Gaya pedang surgawi. Ruang laut kesadaran. Diciptakan oleh Shou Wujian. Satu pedang mengguncang langit. Mampu membunuh dewa dan iblis. Akhirnya mencapai puncak pemurnian Qi. Selama bertahun-tahun ini, mengandalkan pil limbah yang dimurnikan oleh tungku langit bumi, mampu mencapai tingkat ini, adalah batasnya. Sudah waktunya untuk membawa Yuan Er kembali. Sektium. Mengapa kau ada di sini? Kau istirahatlah dulu. Serahkan sisanya padaku. Junior Sen, jika ini terus berlanjut, kota puncak Tianjinmu tahun ini akan menjadi milik puncak komunku. Puncak Tianjin, apakah ada orang lain yang ingin menantang? Jika tidak, aku umumkan. Aku ingin menantang. Bocah ini ternyata belum mati. Sung Wuyun, ini bukan tempat bagimu untuk berbuat onar. Guru, murid ini bersedia mencoba. Mungkin, jika aku menang, aku bahkan bisa mendapatkan kuota tambahan sebagai hadiah. Sombong sekali. Kita akan tahu setelah mencobanya. Kalau begitu, aku ingin melihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Apakah itu kesombongan? Hanya bisa diketahui setelah pertandingan. Kau seorang fana tanpa akar spiritual. Berani menantangku. Kau tidak layak. Langkah tanpa bayangan. Teknik tingkat Zuan langkah tanpa bayangan. Bukankah ini teknik khusus untuk tahap pendirian yayasan? Saja, kau seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajari langkah tanpa bayangan? Tebak saja. Persetan dengan menebak-nebak. Bahkan jika kau telah mempelajari langkah tanpa bayangan, dengan tahap pendirian yayasan milikku, mengapa aku harus takut pada seorang fana tanpa akar spiritual? Sekarang akan kubiarkan kau melihat apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. 9 pedang lagu awat milik senior Yem sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Bocah ini kemungkinan besar akan mati tanpa jasad yang utuh. 9 pedang lagu awal. Kakak senior, pinjamkan pedangmu. Seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Berdasarkan fakta, bahwa aku lebih kuat darimu. Dengan mengonsumsi pil pemutus nadi, untuk menguras potensimu, kau sedang menjemput ajal. Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang, mari kita lihat kemana lagi kau bisa melarikan diri. Narrated by M Media. Ki sejatiku. Tungku langit bumi ini sungguh ajaib. Ia benar-benar bisa menyerap ki sejati untuk digunakan sendiri. Keparat, kau benar-benar berani berbuat curang di depan tetua ini. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin bocah ini bisa begitu kuat? Ternyata dia berbuat curang. Tepat sekali. Tetua Yan, apa maksud dari semua ini? Kau sendiri sudah tahu jawabannya di dalam hatimu. Mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan. Apakah kau pikir kau bisa menipu tetua ini? Sepertinya tetua yang bertekad untuk melakukan tuduhan balik yang palsu. Dengan akar spiritual campuran dan tulang spiritual sampah yang baru saja kau miliki, mampu mengalahkan Yen Guilai dari tahap pendirian yayasan. Jika itu bukan curang, lalu apa lagi? Jadi maksud kakak senior Yan adalah untuk memastikan bahwa murid puncak Tianjinku berbuat curang. Untuk mengatakan dia tidak curang, maka gunakan batu Tianyuan untuk menguji tingkat tulang spiritualnya. Bahkan jika kekuatan ditingkatkan dengan pil, batu Tianyuan juga bisa mendeteksi tingkat aslinya. Bocah, apakah kau berani mencobanya? Mengapa aku tidak berani? Puncak tahap pemurnian Qi. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Mungkinkah Paman bela diri Shen benar-benar bisa mengambil tulang spiritual sampah dan hanya dalam beberapa tahun
melatihnya hingga tahap pemurnian Ki. Kakak senior berada di tahap pemurnian Ki. Dia benar-benar menyamarkannya dengan sangat baik hingga aku pun tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia melakukannya? Aku penasaran pendapat brilian apalagi yang dimiliki Tetua Yan. Bisakah diumumkan bahwa puncak Tianyin milikku telah menang? Babak ini, Puncak Tianyin menang. Ketua Sekte, sampah tak berguna. Permainan yang bagus Su Muyun. Langkah Xian Danyan dimainkan dengan indah. Ini adalah kelalaian tugas hamba. Hamba tidak menyangka Xian Danyan benar-benar bisa menghidupkan kembali bocah itu. Hamba percaya, rencana kita harus dipercepat. Baiklah, kali ini, mereka yang memasuki alam rahasia Tianjue, tidak satupun boleh dibiarkan kembali hidup-hidup. Termasuk Su Muyun itu. Bawahanmu sudah di dalam gua surga Immortal Lord Shinje, memasang arai pemurnian darah iblis surgawi. Saat waktunya tiba, mereka semua akan menjadi nutrisi bagi ketua sekte. Bagus, kali ini, dewa ini pasti akan tanah 9 provinsi, menggenggam semuanya dalam tanganku. Sekte Yunis tidak memiliki penerus lagi. Sekumpulan sampah tidak berguna. Kalian berani keluar dan mempermalukan diri sendiri. Apa yang sedang mereka lakukan? Ayo mari, kita periksa. Kembali dan berlatihlah dengan benar. Sangat menyedihkan. Xiao Jingsong sepupu Xiao Yun. Sepupu Yoer, mengapa kau ada di sini? Sepupu, Yuer tidak mengenalmu. Tolong jaga martabatmu. Yoer, apa yang salah denganmu? Bocah, jangan menghalangi jalan. Enyahlah. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau sedang menggaruk gatal untukku? Bocah, kau telah memancing orang yang salah hari ini. Bersiaplah untuk mati. Bagaimana mungkin kau benar-benar menangkap pedangku dengan tangan kosong? Bagaimana ini mungkin? Seorang junior di tahap pemurnian Ki. Dari mana datangnya Ki sejati yang begitu mengerikan? Serangan telapak tangan ini tidak lebih dari sekadar ini. Masih berpura-pura. Turun kau. Kakak senior, Bagus, sangat bagus. Lin Bufan, kau bajingan tua. Kau juga punya hari seperti ini. Sepertinya, kekhawatiranku tentangnya tidak perlu. aturannya tetap sama seperti biasanya. Murid dari setiap sekte, saat memasuki alam rahasia, hidup dan mati sepenuhnya bergantung pada takdir. Pihak luar tidak boleh ikut campur. Semuanya, dalam 12 season, harus keluar dari alam rahasia. Jika tidak, gerbang akan tertutup, dan sekte ini tidak akan bertanggung jawab. Apa aturan biasanya? Berdasarkan murid dari setiap sekte, jumlah harta surgawi yang diperoleh akan menentukan waktu berikutnya alam rahasia terbuka. Urutan masuk setiap sekte. Lalu jika seorang murid mati di alam rahasia, apakah berbagai sekte tidak akan menuntut penjelasan? Harta surgawi adalah yang terpenting. Nyawa para murid tidak termasuk dalam pertimbangan sekte. Maka sekte-sekte yang mengaku benar ini tidak jauh lebih baik daripada kultivator iblis. Dewa dan iblis, kultivasi, itu hanyalah perbedaan dalam perilaku. Di mana ada yang baik atau jahat. Muyun benar. Yuer. Ingatlah, seseorang tidak bisa menggunakan pembagian faksi sederhana untuk membedakan antara yang baik dan jahat. Jika tidak, kau akan sangat menderita di masa depan. Gerbang menuju alam rahasia telah terbuka. Biarkan setiap sekte masuk secara berurutan. Pergilah. Adik junior, Kau berlari cukup cepat. Namun setelah berada di dalam, itu bukan lagi urusanmu. Kakak senior. Senior. Su Muyun. Mengapa kau ada di sini? Misi yang diberikan kepadaku oleh Tuan tidak boleh ditunda. Su Muyun, kau benar-benar tahu cara MIMY usahakanku. Siapa? Aku bertanya-tanya siapa itu? Sampah dari puncak Tianyin. Mengapa kita tidak di sini saja? Membunuhnya. Lagi pula Tetua Yan
sudah menganggapnya sebagai duri dalam daging. Jika kita mengambil kepalamu, pada saat itu, kita bisa pergi menemui tetua Yam untuk menukarnya dengan beberapa sumber daya kultivasi. Ide bagus. Maka kita berdua bersaudara. Dengan sumber daya kultivasi tetua Yam, pasti akan bangkit menuju kejayaan. Lari, cepat. Lari dengan cepat. Ada cukup banyak barang bagus di sini. Sepertinya sepanjang jalan, kau telah mengambil banyak nyawa. Karena itu masalahnya. Maka mayat-mayat kalian, aku hanya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Tanaman The roh film liar was dan artefak translated magis. and Apakah ada narrated yang by salah M dengan Media. kepalamu? Ini jelas dua kelompok orang yang memperebutkan harta. Dan mereka semua berakhir tewas. Cukup bicaranya. Seorang penangkap tanaman roh. Aku bertekad untuk menjadi salah satunya. Jangan lari, kejar dia. Bocah itu membawa lari roh artefak milik kakak senior. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Bocah itu juga menjarah orang-orangmu. Kau juga dijarah. Tepat sekali. Cari dengan cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Pergi. Sepertinya metode ini telah mencapai batasnya. Lebih baik berhenti selagi aku masih unggul. Rumput matahari azur, jamur abu-abu, batu pupil kristal, bahkan ada bunga matahari terik. Tidak buruk. Orang-orang ini mungkin bahkan pakaian dalam mereka. Aku telah menggali semuanya. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak harta. Dia ada di sini. Aku telah menjebaknya. Yoel. Kita bertemu lagi. Mengapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Di dalam alam rahasia ini. Kemana lagi kau bisa lari? Kakak senior Xiao. Tidak perlu bicara lebih jauh dengannya. Hapus kesadarannya dan murnikan dia menjadi boneka. Maka dia akan berada di bawah kendali kita bersaudara untuk dipermainkan. Jika kau menyerah pada sepupumu sekarang, aku mungkin, barangkali, mengampuni nyawamu. Jika kau melawan sampai mati, maka aku tidak bisa menahan mereka. Aku tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Sepertinya aku harus membunuh mereka terlebih dahulu. Terlalu banyak omong kosong. Kau lagi. Jangan berpikir kau akan merusak rencanaku kali ini. Merusak rencanamu. Kau melecehkan seorang gadis muda, terus-menerus mengganggunya. Sampah macam apa kau ini? Jangan takut. Aku di sini. Dari mana datangnya orang bodoh yang nekat ini? Seorang kultivator tahap pemurnian ki biasa. Beraninya kau bertindak lancang di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Serang dia sekarang. Mantra ilusi awal. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau pasti telah menyembunyikan tingkat kultivasimu. Apakah kau seorang ahli tahap core formation? Karena kau sudah datang. Jangan berpikir untuk pergi. Kau memaksaku. Setas niat pedang dari pedang leluhur. Bantulah junior ini mengalahkan musuh. Awas, niat pedang yang ditinggalkan oleh kultivator pedang Nascent Soul. Jangan menghadapinya secara langsung. Tahap Nascent Soul. Begitu teknik ini dilepaskan, kau pasti akan mati. Jika kau bijak, hancurkan laut timu sendiri, dan serahkan UR kepadaku. Mungkin saat itu, aku bisa mengampunimu. Baiklah. Aku ingin melihat seberapa kuat niat pedang ini. Kau menolak jalan yang mudah, hanya untuk memilih jalan yang sulit. Niat pedang Starfall. Serang. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar berhasil mematahkan niat pedang tahap Nascent Soul-ku. Tidak menjauhlah. Menjauhlah. Aku punya tanaman roh dan beberapa artefak tingkat tinggi. Hamba hanya memohon agar tuanku mengampuni nyawa hamba. Ampuni nyawaku. Bodoh. Jika aku membunuhmu, barang-barang itu tetap akan menjadi milikku.
siapa? Mengapa The kau film was melindungiku? translated and Bukankah guru narrated by memberitahuku M-Media. untuk melindungimu? Benarkah begitu? Jika tidak, Jangan katakan kau tidak punya satupun pikiran untuk ingin menyelamatkanku. ini, meskipun kita sesama murid, tapi aku tidak punya kewajiban untuk melindungimu sepanjang waktu. Benarkah? Benar-benar kepala batu. Awas. Yan Suoguang, Sekarang setelah kau memasuki alam rahasia ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Yan Suoguang muncul di alam rahasia? Mungkinkah dia telah menemukan jejak tungku langit bumi? Sumuyon, dulu aku terlalu berbelas kasih, hingga membiarkanmu hidup sampai sekarang. Tetua Yan, apa maksud perkataanmu? Jika orang sepertimu tidak mati, bagaimana mungkin aku yang mati lebih dulu? Tajam sekali lidahmu. Namun hari ini, kau tidak akan memiliki keberuntungan yang sama seperti dulu. Kakak senior, Tetua Yan berada di tingkat kultivasi Nation Soul tahap menengah. Jika kita terus seperti ini, kita bisa bersembunyi untuk sementara, tapi kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tahu. Oleh karena itu, kita hanya punya satu tempat untuk dituju. Kemana? Kediaman Dewa Singgi. Pergi. Mari kita lihat kemana lagi kau bisa melarikan diri. Jadi jalan keluarnya ada di sini. Pergi. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke tempat ini. Namun, itu justru menghemat banyak masalah bagiku. Lihat bagaimana aku memurnikan kalian semua menjadi pil darah bersama-sama. Ini adalah pavilion harta di dalam kediaman. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang kediaman ini? Aku pernah membacanya di catatan kuno sebelumnya. Lagi pula tempat ini adalah tempat perebutan bagi semua sekte. Menghitung waktunya, tempat ini akan segera menjadi medan perang. Kita harus segera pergi. Apa yang kau buru-buru? Karena kita sudah sampai di sini. Kita harus memilih harta yang kita inginkan. Lihat, bagaimana dengan yang ini? Satu pedang langit. Satu pedang surga. Ruang dalam prasasti batu. Ini adalah niatku yang dipindahkan ke dalam prasasti batu. Tak disangka aku Xiao Wujian yang mendominasi sepanjang hidup hanya memiliki satu pedang ini untuk menyimpan esensi hidupku. Xiao Wujian, pemilik sebelumnya dari pedang Wuchen. Dewa pedang itu Xiao Wujian. Lupakanlah. Meskipun hanya ada satu pedang ini, perhatikanlah baik-baik. Ini adalah gaya pedang surgawi yang lengkap. Mengerikan. Baru saja, aku hampir mengira aku sudah mati. Saudara Su, apa pendapatmu tentang pedang ini? Dia bisa melihatku. Tidak buruk. Pedang ini cukup untuk menembus penghalang itu. Selama kali ini, kekacauan sekte iblis dapat diselesaikan. Saudara Xiao, kau pasti akan mencapai jalan keabadian. Ini adalah Su Xingyi. Dia benar-benar terlihat persis seperti diriku. Sayang sekali, meskipun hanya ada satu jurus ini, itu tetap tidak bisa menampung seluruh niat pedangku. Mungkinkah ini kultivasi seorang kultivator tahap core formation? Lalu kenapa? Saudara Xiao, simpanlah selai niat pedang ini di dalam tungku langit bumi milikku. Aku akan memeliharanya dengan jurus pedang tersembunyi. Saat kau mengambilnya kembali, itu akan mencapai kesempurnaan besar. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Saudara Su, tunggulah kepulanganku, dan aku akan mentraktirmu minum. Ini adalah setelah senior Xiao gugur. Untaian niat pedang yang tidak pernah diambil ini telah menjadi sangat kuat hingga tingkat ini. Berkat hal itu, aku akhirnya bisa menampilkan gaya pedang surgawi yang lengkap.
kediaman gua ini. Seperti yang diharapkan, hanya kerabat darah Immortal Lord Sengyi yang bisa masuk. Kau mencariku. Kakak senior, kau telah ditipu olehnya. Dia Film itu was palsu. translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Ruyo. Jangan menghalangi jalan Sumuyun. Si Ruyo, mengapa kau masih berani muncul di hadapanku? Pil penciptaan. Tidak. Ini bukan pil penciptaan. Iblis ini akhirnya bebas. Aku adalah iblis ekstraterestrial. Patuhlah dan serahkan tubuh fisik MU. Begitu aku membantai semua makhluk hidup di dunia ini. Dan mengorbankan darah esensi mereka, aku akan menanti kedatangan tuanku. Tungku langit bumi ini digunakan untuk menyegel iblis surgawi ini. Kakak senior, aku akan membantumu. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke dalam jalan iblis. Jika tidak, dia tidak akan pernah bangun lagi. Awas! Gerbang Olapil telah terbuka. Seseorang telah mendahului kita. Pergilah. Kau adalah orang yang merampok kami. Berani-beraninya kau melintasi sekte pedang teratai biru kami. Jangan mendekatinya. Siapa kau? Hingga berani memerintahku. Bocah, cepat serahkan barang-barang di dalam tas penyimpananmu. Mungkin aku akan melepaskanmu. Apa yang kau tertawakan? Kurasa kau sudah bosan hidup. Bukankah kau hanya berada di tahap pemurnian Ki? Gawat. Iblis surgawi telah sepenuhnya menguasai tubuhnya. Iblis ini telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Hari ini sangat tepat untuk berpesta. Kakak senior, cepat bangun. Awas! Aku mendeteksi bahwa segel itu menunjukkan tanda-tanda melonggar. Namun aku tidak menyangka masih terlambat. Jadi ini sampah dari sekti Yu. Kau datang di waktu yang tepat. Biarkan iblis ini melunasi hutan, karena disegel saat itu. Kau tampaknya sangat peduli dengan tubuh ini. Dia adalah muridmu. Sumuyun. Cepat sadarlah, Sumuyun. Ingin menyelamatkannya. Mengandalkan apa yang masuk ke tubuhnya. Serpihan jiwa itu. Si Ruyo. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu. Kau harus menguasai dirimu. Jika tidak, iblis surgawi akan menguasai tubuhmu, dan kau akan membawa malapetaka bagi dunia. Guru. Guru. Kau benar-benar telah terbangun. Selama kau meminjamkan tubuhmu padaku, aku bisa memberikan teknik kultivasi untuk kenaikan saat waktunya tiba.
dan Raja Iblis turun, kau mungkin secara alami membawa keluargamu dan meninggalkan dunia ini. Ini adalah Ki Pedang Xiao Wujian. Siapa sebenarnya kau? Sudah selesai bicaranya. Jika sudah selesai silakan pergi. Guru, Sung Muyun, ini aku. Bisakah kau menurunkan pedang itu? Guru, berhati-hatilah. aku tidak terluka. Pergilah dan periksa mereka berdua terlebih dahulu. Kondisi Yuer tidak baik. Guru, dia. Kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kita akan mendiskusikannya nanti. Aku bermaksud agar iblis surgawi membunuh mereka semut. Aku tidak menyangka wanita terkutuk Shen Danyin itu akan merusaknya lagi untukku. Namun, bocah ini benar-benar telah melakukan kebaikan besar untukku. Guru, kondisi adik junior semakin memburuk. Yuer terluka oleh Ki Iblis dari Iblis Surgawi. Menyelamatkannya bergantung sepenuhnya padamu. Aku. Guru, ini tidak akan berhasil. Bukankah kau memintaku untuk menodai adik perempuanku? Nyawa Yuer dalam bahaya kritis. Hanya kau yang bisa menggunakan teknik rahasia ini. Apakah kau masih berencana untuk menolak? Baiklah, kalau begitu guru. Sementara itu tolong jaga Ruo. Jaga wanita muda ini. Kau adalah Guru Muyun. Kau adalah Saintes Rasi Iblis Zeruoyo. Bagaimana kabarnya selama bertahun-tahun ini? Karena kau begitu peduli padanya, mengapa tidak bertanya sendiri padanya? Aku telah mengecewakannya. Aku tidak meminta pengampunannya. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi. Mengapa harus seperti ini? Guru, di mana Ruoyo? Dia memiliki urusan yang harus diselesaikan dan pergi. Waktu untuk alam rahasia ditutup sudah dekat. Kita harus segera pergi. Kakak senior. Bagaimana bisa aku? Kau baru saja terluka oleh Ki Iblis dari Iblis Surgawi. Itu adalah kakak seniormu yang menyelamatkanmu menggunakan sutra pembersihan sumsum. Sutra pembersihan sumsum. Kalau begitu aku. Mataku tertutup tadi. Aku tidak melihat apapun yang seharusnya tidak kulihat. Jadi kau memang tidak peduli untuk melihatnya. Tidak. Aku. Kau. Cukup. Berhenti bermain-main. Alam rahasia akan segera ditutup. Kita harus segera pergi. Sekte Pedang Teratai Biru. 60 tanaman spiritual tingkat menengah. 20 alat The film spiritual was tingkat menengah. translated and Sekte Qianyuan. narrated by M. 45 Media. tanaman spiritual tingkat menengah. 15 alat spiritual tingkat tinggi, tampaknya. Hari ini sekali lagi, Sekte Pedang Teratai Biru menempati peringkat pertama. Masih ada orang yang belum keluar. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berteriak di sini? Shen Danyin dan bocah itu belum keluar. Sepertinya masalah ini ditangani dengan baik. Mari kita hitung hasilnya. 60 tanaman spiritual tingkat atas. Ternyata ada lebih dari 50 alat spiritual tingkat tinggi. Dari mana bocah ini mengumpulkan begitu banyak sumber daya? Tampaknya Sekte Qianyuanku tidak memiliki harapan lagi tahun ini. Tunggu sebentar. Dia adalah agen rahasia Sekte Iblis. Bahan-bahan ini semuanya dicuri olehnya dari orang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia berada di alam rahasia dan membuka segel iblis surgawi. Lalu dia mencuri tas penyimpanan orang lain. Tujuannya adalah untuk berkolaborasi dengan sekte iblis dari dalam. Untuk membantai seluruh sekte kita. Kau bicara omong kosong. Ketua Sekte Zu, dia adalah murid sektemu.
Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Kakak senior, Aku sudah mencurigai orang ini sejak lama. Aku hanya kekurangan bukti. Hari ini aku berterima kasih atas bantuan murid sekte Anda dalam mengungkap momok sekte kita ini. Tangkap dia. Junior Sister, mungkinkah kau juga anggota sekte iblis? kakak senior tahu kebenarannya di dalam hatinya. Mengapa bertanya lebih jauh? Saat guru masih hidup, aku tidak pernah menyukai sikapmu. Hari ini sempurna. Kita akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Bawa Yuer turun gunung terlebih dahulu. Aku akan menemuimu nanti. Guru, pergilah cepat. Pergi. Media. Kemana kita sekarang? Mari kita pergi ke rumahku dulu untuk bersembunyi, agar tetap jauh dari pandangan sekte. Dunia fana adalah pilihan terbaik. Ayo pergi. Ketua sekte. Setelah bocah itu turun gunung tadi malam, penjaga kehilangan jejaknya. Tidak berguna. Dengan begitu banyak orang, dan kau mengikutinya. Namun dia berhasil melarikan diri. Ini adalah kegagalan bawahan ini. Tapi bocah itu memang melakukan jurus pedang surgawi. Dilihat dari kekuatannya itu tidak tampak palsu. Gaya pedang surgawi. Di mana dia sebenarnya? Dia mempelajari gaya pedang surgawi. Guru hanya memiliki pencapaian besar dalam alkimia. Lalu dari siapa sebenarnya kau belajar keterampilan medis? Di rumah, keluargaku telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi. Saya juga memasuki Dao melalui pengobatan. Itulah sebabnya guru langsung memperhatikan saya. Bau darah sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka lagi? Ayah ibu di mana kalian? Bawahan ini percaya, Tungku langit bumi, kemungkinan besar ada padanya. Apa yang kau katakan? Dia mampu dalam waktu singkat, berlatih dari sampah hingga levelnya saat ini. Dan bahkan mempelajari jurus pedang surgawi. Sangat mungkin, karena bantuan Tungku langit bumi, bawahan ini percaya, selama adiknya masih ada di sekte, dia pasti akan kembali. Kita sebaiknya menyiapkan formasi besar. Dan menunggunya masuk ke dalam jebakan. Apa maksudmu? Cabut tulang spiritual murnikan ki dan darah, dan rebut Tungku langit bumi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kau lagi. Apakah ini perbuatanmu? Apakah itu kau? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Berhenti. Senior, kita bertemu lagi. Akulah yang memintanya untuk datang. Keluargamu dibantai oleh orang-orang dari Istana Iblis Bayangan. Semua ini salahku, karena tidak tiba tepat waktu. Aku hanya bisa membantu mengumpulkan jenazah mereka, sebagai tanda permohonan maaf yang kecil. Mengapa? Mengapa mereka menargetkan kami? Karena keluarga Xiao, yang juga merupakan salah satu keluarga, yang menyegel tubuh sejati Raja Iblis saat itu. Dan kau yang menjaga segel penyegel Iblis. Jadi tujuan mereka datang kali ini, terutama adalah untuk segel penyegel Iblis. Ketua sekte, kami. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Lakukan seperti yang kau katakan. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan ketua sekte. Keseimbangan yin dan yang di dalam tubuhmu telah rusak. Kau bisa mengalami ledakan tubuh kapan saja. Senior, beberapa kecelakaan terjadi. Senior tolong, bisakah membantu junior ini menyelesaikan masalah ini? Ki iblis di dalam dirimu tidak biasa. Itu seharusnya adalah ki iblis dari iblis surgawi. Benar, itu terjadi saat aku menghadapi iblis surgawi. Dan dikuras olehnya. Apakah senior punya solusi yang bagus? Untuk meloloskan diri dari situasi saat ini, hanya ada rasuti gagak emas yang cukup.
Darah suci gagak emas. Apa itu? Sebuah relik suci yang dicuri dari sekte Haoyang 100 tahun yang lalu. Itu adalah relik suci langka di dunia ini. Itu bisa mengusir semua kejahatan dan kegelapan. Memang benar. Saat ini di tanah 9 provinsi, kemungkinan hanya tersisa satu tetes saja. The film Darah was suci gagak emas. translated Mungkin. and narrated Aku bisa by menemukannya. M-Media. Mengapa? Karena itu dicuri oleh Istana Iblis Bayangan. Aku sudah menduganya. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun ini, tanpa hasil apapun. Aku bisa mengambil kesempatan untuk masuk ke pavilion harta dan membawa keluar darah suci gagak emas dari dalam. Kau mengambil risiko untukku. Apakah untuk menebus dosamu? Aku hanyalah sebuah boneka di bawah belas kasihan Istana Iblis Bayangan untuk memastikan adikku dan aku bisa bertahan hidup. Aku rela melakukan apa saja, tapi setelah kau dan Fei Yuan muncul, hidupku mulai berubah. Aku jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta pada segala hal tentang keluarga Su. Tapi kau menghancurkan segalanya. Aku tahu. Aku telah mengecewakan keluarga Su. Aku tidak bisa menyelamatkannya sampai akhir. Apa yang kau katakan? Fei Yuan dibawa pergi oleh Yang Shuoguang. Tapi dia belum mati. Mustahil. Aku melihatnya dibawa pergi oleh Yan Shuoguang dengan mataku sendiri. Setelah Fei Yuan dan aku memasuki sekte Yun, 8 tahun telah berlalu. Apa yang bisa kupastikan adalah bahwa dia pasti masih hidup. Fei Yuan masih hidup. Itu luar biasa. Malam itu, kau dikendalikan oleh Raja Iblis. Benar. Bagaimana kau? Serpihan jiwamu itu memasuki laut kesadaranku. Dan sebagian ingatan sisa tertinggal di sini. Anda sudah tahu segalanya sekarang. Lalu kenapa jika aku melakukannya? Aku tahu. Kita juga tidak akan pernah bisa kembali. Meskipun gadis itu adalah anggota Istana Iblis Bayangan, ia memiliki jantung yang selalu ingin membebaskan diri dari sekte iblis. Inilah alasan aku membawanya ke sini. Senior, kunjunganmu ke 9 provinsi kali ini, apa sebenarnya tujuanmu? Secara garis besar, aku melakukan ini demi semua makhluk hidup. Agar mereka tidak lagi menderita akibat penganiayaan dari kultus iblis. Lalu mengapa kau tidak bersatu dengan keluarga dan sekte lain untuk membasmi sekte iblis itu bersama-sama? Istana Iblis Bayangan sudah lama menanam mata-mata di antara berbagai istana. Jika seseorang ingin memobilisasi sekte untuk bersatu melawan musuh, itu sama sekali tidak mungkin. Raja Iblis belum bangkit, namun sosok yang memimpin Istana Iblis Bayangan hanyalah salah satu inkarnasinya. Untuk memusnahkannya sepenuhnya, hanya ada satu metode, yaitu tunggu langit bumi. Ini juga alasan orang tua ini membutuhkanmu. Kemana kau akan pergi? Apakah ini jalan yang kau katakan akan selalu ada? Ini adalah cara terbaik. Pergi sekarang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Setidaknya, jika aku bersamamu ada secercah harapan. Sedikit peluang untuk menghadapi kultivator tahap Nasken Soul. Itu tidak ada bedanya dengan mati. Setidaknya kali ini, aku berdiri bersamamu. Bahkan jika itu berarti mati bersama. Menghadapi kematian, aku bisa menangani ini sendiri. Meskipun kita sudah melakukan upacara pernikahan, kita belum menyempurnakan pernikahan kita. Setidaknya sebelum menghadapi kematian, aku masih bisa memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan seorang istri. Selamat pagi suamiku. Seandainya saja saat itu, kejadian itu tidak terjadi, apakah kita akan sangat bahagia sekarang? Selamat datang semuanya di perjamuan 10.000 rod. Ketua sekte, gadis muda ini. Bukankah dia murid penatua Shen? Tidak begitu.
Junior Sister Shen sudah lama menyerahkannya kepadaku. Oleh karena itu dia sekarang adalah murid tertutup pribadiku. Dan dia, bakat yang muncul sekali dalam 10.000 tahun, pemilik akar spiritual lengkap. Akar spiritual segala elemen tingkat atas. Dengan kualitas akar spiritual seperti itu, pencapaian gadis ini di masa depan tidak terukur. Ketua Sekti Zhu, apakah Anda mencoba pamer untuk mengajak kami atas bakat murid sekte kami yang biasa-biasa saja? Apa maksud Anda, Ketua Sekti Zhu? Kau salah paham. Aku memanggilnya ke sini hanya untuk satu tujuan. Untuk berbagi dengan semua orang akar spiritual ini. Ketua Sekti Zhu, apa arti dari semua ini? Apakah Anda ingin kami menjadi seperti yang mulia iblis, menggunakan nyawa orang lain untuk menopang diri kita sendiri? Kau keliru. Seperti yang diketahui semua orang, seorang kultivator dengan akar spiritual lengkap tingkat atas, baik melalui kultivasi ganda atau dimurnikan menjadi kuali, dapat membuat praktisi mencapai hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Oleh karena itu, aku ingin mengundang semua orang untuk berbagi berkah ini. Ketua Sekte, apakah kata-kata ini benar? Tentu saja benar. Ketua Sekti Zhu, ini adalah tindakan yang melawan alam. Ini mencoreng nama sekte-sekte lurus yang bergengsi. Kalian semua mengabaikan nyawa murid sekte kalian sendiri, mengirim mereka ke alam rahasia untuk merebut harta. Mungkinkah itu yang disebut sekte lurus yang prestisius? Kau, Lin Tua, berhenti membuang-buang kata dengannya. Jamuan segudang roh macam apa ini? Tetua ini tidak akan berpartisipasi. Murid-murid sekte Qianyuan, ikuti aku. Zhu Shijin, lepaskan adikku. Bocah kecil. Kita berdua. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan akhir. Bagaimana bocah ini bisa kembali lagi? Dia baru saja memanggil gadis itu adiknya. Melihat ekspresi Zhu Shijin, aku curiga masalah ini tidak sesederhana yang dia klaim. Menurutku, Zhu Shijin adalah orang yang benar-benar telah jatuh ke dalam jalan iblis. Kali ini, kita berdua hanya perlu menonton pertunjukannya. Tidak perlu ikut campur. Bocah, kau benar-benar datang. Karena itu masalahnya, apakah kau akan memberikan barang itu sendiri? Atau haruskah aku mengambilnya dari mayatmu setelah menggeledahnya? Bukankah tunggu langit bumi yang kau inginkan? Ini dia. Benda ini bernama tunggu langit bumi. Benda ini ditinggalkan oleh leluhur keluargaku, Susinga saat ia mencapai kenaikan. Tutup mulutmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Benda ini dapat memurnikan segala sesuatu, memperbaiki harta sihir, dan memurnikan racun pil. Bahkan dapat menghapus semua pengaruh jahat dan cedera tersembunyi di dalam tubuh. Apa yang kau inginkan sekarang menjadi milikmu. Serang. Serang. Itu milikku. Aku telah merebutnya. Sumuyon, aku tidak menyangka bahwa kau adalah orangnya. Kultivator iblis yang bersembunyi di dalam sekte Yung. Semuanya segera mundur dari aula jamuan. Kau ingin melarikan diri. Kalian semua harus tetap di sini. Ini adalah area pemurnian darah iblis surgawi. Area pemurnian darah iblis surgawi. Zhu Shijin. Jadi, ini adalah rencanamu selama ini. Belum terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Sayangnya, selama kau berada dalam jangkauan susunan ini, kau akan dengan patuh menjadi nutrisi untuk memurnikan tubuh iblisku. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak menyangka bahwa sekte Yuni telah jatuh ke titik bersekongkol dengan jalan iblis. Ketua Sekte, demi tahun-tahun kita, sebagai sesama murid, ampuni nyawaku. Aku akan mengikutimu ke dalam jalan iblis. Bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh? Mengapa aku terpengaruh? Bagaimana bisa kau
tidak terluka. Pergilah dengan cepat. Terima kasih atas bantuanmu teman muda. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengganti mata susunan dengan tungku langit bumi dan menjadikannya targetmu. Tidaklah sulit. Tungku langit bumi. Masih dalam kepemilikanku. Nona suci. Ternyata kita salah hitung. Apa yang terjadi? Mungkinkah Ki Iblis ini tidak dapat mengaktifkan harta sihir ini? Tunggu. Tungku langit bumi ini palsu. Serangan pedang ini adalah untuk membalaskan dendam keluarga suku. Dengan hanya dirimu, bocah yang hanya berada di tahap pemurnian Ki, kau masih berharap bisa mengalahkanku. Jika kau tidak ingin adikmu mati, kalau begitu segera mundur. Susunan ini bisa menekan ranah kultivasi. Mengingat kultivasi tahap Nasten Soulmu. Kau saat ini The paling film banyak was memiliki translated kekuatan and tahap Mid Foundation narrated by Establishment. M-Media. Kekuatan gabungan kami bertiga untuk membunuhmu. Sudah cukup. Guru, Guru, Awas, hentikan mereka. Guru. Muyun, Senior. Guru pasti telah terpengaruh oleh Gu pengendali hati. Saya butuh kesempatan untuk mendekatinya. Untuk membantunya membasmi serangga Gu itu. Beri aku pil pemutus nadi. Kau gila. Bahkan jika pil pemutus nadi bisa meningkatkan kekuatanmu untuk sementara, Ki Iblis di dalam tubuhmu akan menjadi tidak terkendali. Kau akan kehilangan nyawamu. Dulu untuk menyelamatkanku guru, juga mengonsumsi pil obat. Berikan padaku. Guru, maafkan pelanggaranku. Daya pedang surgawi menyingkirkan langit. Bocah ini benar-benar berhasil menembus ke puncak tahap Foundation Establishment. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah pil pemutus meridian. Dia benar-benar begitu cerobot dengan nyawanya. Awas. Guru, Apakah kau terkejut? Apakah kau pikir dengan menekan kultivasiku, aku akan tidak berdaya menghadapi kalian semua? Benarkah begitu? Kau seharusnya tidak membunuh kakak senior Yang. Itu memberiku kesempatan untuk mengambil kembali avatarnya. Dulu saat aku mengubah kakak senior Yang menjadi inkarnasiku melalui pemurnian, aku merasa sedikit menyesal. Namun aku tidak menyangka bahwa itu justru akan menyelamatkan nyawaku hari ini.
Bocah, kau hanya tinggal satu langkah lagi dari jatuh ke dalam kegilaan iblis. Kalau begitu biarkan aku membantumu. Tungku langit bumi memang ada padamu. Lepaskan. Tidak masalah jika aku menjadi iblis. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Senior. Ini tidak akan berhasil. Ki iblis senior tidak terkendali. Kau masih ingin menyelamatkannya. Kalian semua akan dikubur bersamanya. Saudara, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Saya akhirnya mengingat semuanya. The film was translated and narrated by M Media. Apa itu? Siapa yang bisa begitu kejam? Kita tidak bisa meninggalkannya. Benar sekali. Mengapa kita tidak membawanya kembali bersama kita? Baiklah. Bagaimana kalau kita mengadopsinya? Baiklah. Ayah pasti akan setuju. Fei Yuan. Mari kita panggil dia Su Fei Yuan. Bagaimana menurutmu? Si kecil. Kau punya nama sekarang. Ruoyo. Terima kasih atas nama yang kau berikan padaku. Selamat tinggal. Ini, aura ini. Ada yang tidak beres. Siapa sebenarnya kau? Pil keberuntungan. Kau adalah pil rob dalam wujud manusia. Fei Yuan. Mengapa kau begitu bodoh? Berikan pil itu padaku. Atau aku akan membunuhmu. Berikan pil itu padaku. Jika tidak, aku akan memurnikanmu menjadi pil manusia. Gaya pedang surgawi. Menjungkirkan langit. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang sepertimu? 9 provinsi adalah milikku. Dunia ini juga milikku. Tidak baik. Dia memicu kesengsaraan surgawi. Senior, cepat bunuh dia. Sudah terlambat. Kalian semua akan menjadi abu di hadapan yang mulia ini. Aura ini adalah Raja Iblis. Pil darah ini memang bisa merangsang beberapa efek dari pil keberuntungan. Royal, Bawahan Anda ada di sini. bunuh dia. Berikan tungku langit bumi itu padaku, dan aku tidak akan menuntutmu atas kegagalan misimu.
Suruyo, tidakkah kau menyukainya? Tidakkah kau menyukai senior saya? Senior. Senior. Baiklah. Ayo pergi. Senior. 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 Senior, apakah kau baik-baik saja? Di mana Ruoyo? Dia dibawa pergi oleh Raja Iblis. Ruo. Ruoyo tidak membunuhku. Serangannya itu sengaja menghindari titik vital tubuhku. Tapi, dia mengambil harta dari tubuhmu. Apakah kau merujuk pada ini? Ruoyo berkata bahwa dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama. Oleh karena itu, dia secara khusus membuat yang palsu. Lalu mengapa dia menipu Raja Iblis? Mungkin itu untuk mencuri darah suci gagak emas. Bukankah itu berbahaya? Aku juga tidak tahu. Ini dia. Royal, tidak disangka. Aku telah mencurahkan seluruh usahaku untuk membesarkan kau dan adikmu selama bertahun-tahun. Namun kau justru mengkhianatiku. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau membantai seluruh keluargaku. Memaksa kami berlatih seni iblis. Dan bahkan mengurung adikku di ruang bawah tanah yang gelap dan tak tersentuh matahari. Inikah bimbingan penuh kasih yang kau bicarakan? Karena sudah begini, maka tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Ruoyu. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ikatan empati menghilang? Dia akan baik-baik saja. Kediaman Su. Ruoyo. Aku kembali. Ini adalah darah suci gagak emas. The film was translated Ini tidak and bisa dibuka. narrated by Mungkin ada M-Media. mekanisme tertentu. Guru, Guru, tolong. Guru, bagaimana dengan lukamu? tidak masalah. Tapi kau, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah darah suci gagak emas yang dibawa kembali oleh Ruoyo. Itu terkunci di dalam wadah. Kami sedang mendiskusikan cara membukanya. Ini memang rumit. Ini mungkin
memerlukan undangan kepada tetua abadi dari aliran Mohist untuk memiliki kesempatan membukanya. Sekte terpencil itu. Tapi bukankah mereka sudah menghilang selama hampir 1000 tahun? Kalau begitu, kita hanya bisa mencari cara lain. Nona Royal, apakah ada masalah? Aku baru saja melihat bahwa sang peri cukup cantik. Tidak heran kau menarik perhatian Muyun kita. Cukup. Untuk hari ini, mari kita cukupkan sampai di sini. Junior Sister, kau bantu guru kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Kami akan mempelajari wadah ini lebih lanjut. Ayo pergi guru. Ruyo, kau kembali duluan. Aku ingin sendiri sebentar. Ruyo, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Lakukanlah. Pertanyaan yang kau ajukan padaku sebelumnya. Jawabanku adalah, ya, kita akan bersama selamanya. Aku tiba-tiba memikirkan cara untuk membuka wadah ini. Itu disembunyikan di Istana Iblis Bayangan. Istana Iblis Bayangan. Ini mungkin satu-satunya cara. Biarkan aku mempertimbangkannya lebih lanjut. Jangan pertimbangkan lagi. Pi iblis di tubuhmu. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Berangkatlah segera. Aku akan bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian Tuan Iblis. Baiklah. Maka hanya itu satu-satunya cara. Mengapa tidak membawa mereka berdua? Guru terluka. Junior Sister juga satu-satunya garis keturunan keluarga Xiao. Tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi diriku. Aku akan pergi dan menarik perhatian para jenderal iblis nanti. Kau ikuti lokasi di peta untuk menemukan pavilion harta. Berhati-hatilah. Sumuyun. The film was translated and narrated Yang Mulia by sudah M menunggumu Media. sejak lama. Tuan, Sumuyun telah dibawa ke sini. Bocah, kau mungkin tidak akan menyangka bahwa wanita di sampingmu ini, dia bukan Lazi Ruyu, bukan? Di mana Ruyo? Di mana? Saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri benda suci untukmu. Di mana kau berada? Aku. Biar aku yang menjawab untukmu. Kau sedang menemani guru transendenmu di sisinya. Dan bagaimana dengan dia? Dia hanya berakhir sebagai sisa jiwa. Bahkan tidak mampu memasuki siklus reinkarnasi. Sejak awal, aku tahu kau bukan dia. Omong kosong. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai kata-katamu? Mereka tidak pernah menjadi orang yang sama sejak awal. Meskipun kalian berdua terlihat identik, kalian sama sekali tidak sama. Lalu, mengapa kau mengikuti kami ke sini? Untuk mencari keberadaan Royo, sekarang setelah dia mati untukku, aku mungkin sebaiknya mempertaruhkan nyawaku ini untuk membalaskan dendamnya. Sungguh kekasih yang setia, bukan? Tidak disangka kau bisa mempermainkan kedua saudari itu di telapak tanganmu. Yang Mulia merasa cukup puas. Namun, karena dia sudah membawa orangnya ke sini, misinya bisa dianggap selesai. Kau berjanji padaku bahwa kau akan membangkitkan Royo. Membangkitkan. Untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki sisa jiwa lagi, bagaimana tepatnya mereka harus dibangkitkan? Lin Moran, kau benar-benar membohongiku.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Senior, kami datang untuk menyelamatkanmu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaga guru dengan baik? Mengapa kau ada di sini? Tapi guru bersikeras untuk datang. Apa kau pikir aku ingin datang? Guru, kau. Jangan katakan apa-apa lagi. Kita sudah lama menjadi guru dan murid. Adalah tanggung jawabku untuk memastikan keselamatanmu. Selain itu, noda ini. Sempurna. Yang mulia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih kau miliki, guru. Sung Woo-yun. Guru, Guru. Tahan dia untukku dulu. Aku akan bisa mengalahkannya segera. Su Xinghe. Ren Xiaoyao. Aku akan menghancurkan kalian semua. guru. Gaya pedang surgawi, menjungkirkan langit. Itu berhasil. Kerja bagus. Kau memiliki gaya luarmu saat itu. Terima kasih atas pujiannya.